Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warna. Saya dari kelas 11 TKJA SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Nah, yang pertama itu ada konsep komunikasi data. Di dalam konsep komunikasi data ada yang namanya OSI layar. Nah, OSI layar itu adalah Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Nah, bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk lainnya. Lalu di dalam OSI layer itu ada yang namanya presentation layer. Nah, layer ini merupakan salah satu layar yang berada pada OSI. Nah, layar kedua pada saat data melalui transfer dan bertindak sebagai layar keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Nah, fungsi utama dari lapisan layar presentasi ini adalah mentranslatekan data yang akan ditransmisikan menuju sebuah aplikasi. Nah, apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan, begitupun sebaliknya. Nah, jadi ketika memasuki proses akhir, presentasi layar akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Nah, di dalam presentation layer itu ada yang namanya protokol. Protokol yang pertama itu adalah protokol redirector software. Yang kedua adalah virtual network computing. Yang ketiga adalah remote desktop protocol. Lalu layer yang selanjutnya adalah session layer. Nah, jadi session layer ini adalah lapisan selanjutnya pada OSI. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan sebagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Nah, session layer ini juga mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirimkan 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Nah, jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir sebelum data itu putus. Lalu selanjutnya adalah transfer layer. Nah, sebuah transfer layer ini adalah sesuai dengan namanya. Transfer layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Jadi dia yang mengantarkan. Jadi fungsi utama dari transfer layer pada lapisan OSI ini adalah mencegah data ke paket-paket data, lalu mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Lalu yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Lalu yang keempat adalah melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang berkat adanya transfer layer ini. Maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Lalu yang selanjutnya adalah network layer. Nah, jadi network layer berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Jadi, network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer juga mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikan dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima.
Selanjutnya ada yang namanya data link layer. Nah, OSI layer merupakan salah satu layar yang paling penting karena memiliki fungsi untuk mengkoreksi kesalahan. Jadi bila ada kesalahan langsung bisa dikoreksinya. Lalu yang kedua adalah menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Membagi-bagi datanya berarti. Yang ketiga adalah mengancam perangkat keras. Yang keempat adalah menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level. Jadi terdapat dua level pada lapisan data link layer. Level pertama itu adalah logical link control atau yang disingkat dengan LLC. Lalu yang kedua adalah level media access control atau yang kita singkat dengan MAC. Lalu selanjutnya adalah physical layer. Layar pertama adalah physical layer. Layar pertama ini maksudnya layar pertama yang ada pada OSI. Sesuai dengan namanya, physical layer ini berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Nah, jadi layar physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan, dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Jadi fungsi physical layer itu mendefinisikan media transmisi jaringan, lalu mendefinisikan metode persinyalan, mensinkronisasikan bit data, lalu mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses perkabelan, dan mendefinisikan LAN card atau niche DRAM bekerja dengan gelombang radio. Nah, lalu selanjutnya Radio over Internet Protocol atau yang kita singkat dengan ROIV. ROIV, singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP. Kalau kita singkat VoIP. Dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIV merupakan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIV memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIV. Receiver radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. Jadi ROIV ini mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem LAN mobile radio atau yang kita singkat dengan LMR seperti push to talk atau kita singkat lagi VTT. Lalu ada yang namanya protokol pendukung ROIV. Nah, protokol pendukung yang pertama itu adalah base station atau disingkat dengan BTS. Ada singkatan dari Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan stasiun pemancar. Jadi tugas utama BTS adalah mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Jadi tower BTS ini bentuknya bisa bervariasi. Ada yang kaki segi 4, segi 3, bahkan ada yang berupa pipa panjang saja atau lurus berupa tihang. Lalu selanjutnya itu ada IV gateway. Nah, jadi IV gateway itu adalah IV yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa sebaliknya juga. Jadi IV gateway itu diibaratkan sebagai pintu keluar masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya IV interface. Jadi Internet Protocol Address atau kita singkat dengan alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Jadi alamat IP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu host atau mengidentifikasikan antar muka jaringan dan pengamatan lokal. Lalu internet lokal versi 4 atau IPv4 mendefinisikan alamat IP sebagai nomor 32 per bit. Namun karena pertumbuhan internet dan menipisnya alamat IPv4 yang tersedia, versi baru IP contohnya adalah IPv6
menggunakan 128 bit untuk alamat IP. Distandarisasikan pada tahun 1998. Penyebaran IPv6 telah berlangsung sejak pertengahan 2000-an. Selanjutnya itu adalah repeater. Repeater ini berasal dari bahasa Inggris repeat yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Jadi definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jaringan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Untuk bisa menggunakan river yang paling tidak untuk bisa menggunakan river kita tidak perlu harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan river, maka pengiriman data dari satu node ke node lainnya akan memiliki kualitas yang sama. Jadi fungsi paling penting yang dimiliki repeater diantaranya itu adalah untuk mencakup daerah yang memiliki sinyal lemah dari jaringan server. Lalu yang kedua, untuk memberikan kemudahan akses sinyal WiFi dari server utama. Selanjutnya, keuntungan menggunakan sistem RoIV. Keuntungan itu adalah lebih ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote. Maksudnya untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Lalu yang kedua itu, beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Nah, jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika di dalam penjelasan saya banyak yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.